Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Saya percaya biarlah Tuhan terus membawa kita hari ini bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online dan juga Bapak Saudara yang mengikuti di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan kembali kami berkumpul bersama-sama di menara doa ini ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan Engkau curahkan kuasa-Mu buat kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan ada atas seluruh kehidupan kami. Bahwa kami hari ini untuk kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kuasa firman-Mu. Biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara mulai datang sembah Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami datang menyembah Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus jamah umat-umat-Mu hari ini ya Tuhan. Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Kasih-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan. Kami ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, jamah umat-umat-Mu hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja buat kami. Yesus Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted
Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dari awal katakan Dia Yesus, haleluya. Dia Yesus telah mati bagi, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Sembah Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengingat dan mengenangkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, ajar kami untuk berserah,
Ajar kami untuk bisa menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajar kami Tuhan bisa mengerti ya Tuhan akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Untuk setiap kami Tuhan untuk bisa mengerti ya Tuhan jalan-jalan Tuhan. Kami mau berikan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan kesehatan kami Tuhan. Tuhan kami serahkan kesehatan kami, fisik kami, tubuh kami ke dalam tangan-Mu ini Tuhan. Beri kami sehat, kuat Tuhan. Segar ya Tuhan. Untuk bisa melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan hubungan kami. Ya Tuhan, baik hubungan dalam keluarga kami, rumah tangga kami. Ya Tuhan, hubungan kami dengan saudara-saudara kami Tuhan seiman. Rekan sepelayanan kami Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hubungan kami dengan semua orang ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan investasi kami. Semua ya Tuhan keuangan kami kepadamu ya Tuhan. Masa depan kami kepadamu. Kami serahkan anak-anak kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan hari ini kami katakan. Ku berikan ya Tuhan hatiku. Aku berikan hidupku. Aku serahkan semua pikiranku ya Tuhan. Aku tidak lagi mau bersandar kepada pengertianku sendiri. Tapi aku mempercayai Engkau dengan segenap hatiku ya Tuhan. Aku ingin mengakui Engkau dalam segala jalan-jalanku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanku. Makasih Tuhan, aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Ajar kami bisa mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan keuangan mereka. Tuhan Kau berkati keuangan mereka. Tunjukin jalan-Mu, pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kesempatan-kesempatan buat setiap mereka. Aku berdoa Tuhan Kau pulihkan setiap hubungan kami. Terima kasih berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Jadi saya berpikir ya. Saya merenung dan saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting buat setiap kita. Bahwa tentang pergumulan perjuangan hidup kita itu adalah bagaimana kita bisa menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah hari ini kita akan belajar ya berserah kepada Tuhan. Belajar berserah kepada. Ini simple sebenarnya. Pelajaran ini simple, semua orang kita tahu. Tapi tidak mudah kita lakukan. Tetapi kalau kita bisa melakukannya, saya yakin inilah yang namanya, saya memperhatikan, inilah pesan daripada apa saudara? Paskah. Ya, bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, saudara. Ya kan, bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita dari dosa.
Itu kata kuncinya itu adalah surrender. Karena dia berserah, dia mempercayakan saudara dirinya kepada pengaturan daripada Bapa. Bapa menghendaki supaya tidak ada satu orang pun binasa. Maka Bapa berikan Yesus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa. Saudara bayangkan saudara, Yesus itu adalah Allah. Ya saudaraku, yang penuh dengan kemuliaan, disembah. Wah luar biasa. Lalu dia bisa oleh karena dia taklukkan kehendaknya. Saudara, kepada kehendak Bapa yang untuk nyelamatin. Dia mau masuk ke dalam satu rahim seorang perawan Maria. Rahim kecil, saudaraku. Lalu jadi manusia, jadi hamba, saudaraku. Lalu sepanjang hidupnya kita bisa melihat, selalu dia berkata bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Di dalam setiap langkah keputusannya, dimulai daripada dia mulai tampil, saudara, di Sungai Yordan. Saudara, lalu dipenuhi dengan Roh Kudus dan suara sorga Bapa berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa ada suara itu? Ketika ditanya oleh Yohanes Pembaptis, mestinya aku yang baptis engkau. Bukan aku, ya kan, bukannya harusnya engkau baptis aku, bukan aku baptis engkau. Tapi apa perkataan Yesus? Aku ingin menggenapkan, melakukan apa yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Dari awal penampilannya dia berkata bahwa bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Pada waktu dia dicobai di padang gurun, saudaraku, Yesus, ya kan? Iblis berupa, katakan kalau kamu nih anak Allah, ubah batu jadi roti. Saudaraku, kalau dia ikutin kehendak dia, yang sedang lapar setelah dia puasa 40 hari, saudaraku, perutnya lapar, disuruh roba batu jadi kayaknya membuka, menginspirasi. Saudaraku, iya ya, sebenarnya aku kan bisa roba batu jadi roti untuk memenuhi rasa lapar aku. Tapi dia enggak, bukan kehendakku, tapi kehendak. Makanya dia bilang ada tertulis. Dia takluk kepada firman. Saudaraku, ya kan? Saudara lihat lagi saudara, sampai waktu dia ngajar murid-murid di atas bukit, saudara, pelajaran pertama yang diajar apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selalu saudaraku, ya, satu hari dia ada di kolam Bethesda, banyak sekali orang-orang yang sakit. Saya bisa ajukan pertanyaan kepada saudara, semua yang sakit, mereka membutuhkan kesembuhan, datang ke situ. Pertanyaannya adalah, Yesus bisa gak sembuhkan semua orang yang sakit itu? Jawabannya bisa. Kenapa dia tidak lakukan? Dia tidak mau nurutin kehendak dia, rencana dia. Karena Bapak cuma suruh sembuhkan satu. Sehingga kita tahu cerita tentang orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara, enggak usah semua. Tapi pada waktu Yesus ada, saudara, di jalan berbondong-bondong orang ikut Yesus. Alkitab katakan semua orang sakit disembuhkan. Saya mau nanya lagi Pak Saudara. Setiap kali Yesus pergi ke bait Allah, Yesus ketemu gak sama si pengemis yang lumpuh itu? Ketemu. Bisa gak Yesus sembuhkan dia? Bisa. Tapi kenapa? Enggak. Karena nanti ada cerita lain. Ada porsinya lain. Bukan berarti dia bisa semua, dia mau lakukan semua. Enggak. Dalam ini pesan Paskah. Menurut saya, pesan Paskah ini pesan untuk sepanjang hidup saya, untuk sepanjang hidup kita. Bukan berarti kita bisa semua. Kita harus lakukan semua. Kita harus dapetin semua. Makanya kita akan belajar, saudara, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar tentang penyerahan diri itu bukan karena kita seperti kayak orang, ya terserahlah. Penyerahan diri, berserah itu beda dengan terserah. Atau apa saudara, menyerah. Bukan itu. Terserah kan kayak orang yang kayak udah gak ada mau tanggung jawab lagi. Kayak orang udah apa, apatis. Ya terserahlah. Aku udah gak mau urus lagi, bukan itu.
Berserah bukan berarti kalah. Saudara itu ya kan saudara. Tetapi di sini adalah saudara, saya lihat penyerahan diri kepada Tuhan adalah sebuah misteri. Bukan berarti kita lemah saudaraku, tapi penyerahan dia adalah tindakan iman, tindakan percaya. Ya kan kepada apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti hidup kita. Katakan amin. Karena kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Hanya syaratnya satu. Kalau kita punya surrender. Ya, kita menyerahkan hidup kita. Jadi artinya apa saudara? Kita berserah bukan berarti kalah. Kita berserah bukan kepada siapa? Kepada musuh. Tapi kita berserah kepada Tuhan yang mengasihi kita. Yang ngerti katakan amin. Penting. Saudaraku, tanyain Tuhan. Makanya orang yang ngerti tentang surrender, ya, tentang penyerahan diri, ini orang adalah orang yang suka doa. Gak mungkin kita nyerahkan diri kalau kita gak suka doa. Betul kan saudaraku? Pasti apa-apa didoain, apa-apa ditanyain sama Tuhan. Apa-apa ditanya, apa petunjuknya. Kalau mau apa minta sama Tuhan dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang berserah. Saudara, Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama saudara. Yuk, Amsal 3 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Pertanyaan gini, kenapa kita harus berserah? Ya kan? Berserah itu takluk kepada kehendak Tuhan. Nah ini kan pergumulan kita maunya kan orang lain, kita mau kuasai orang lain supaya orang lain melakukan kehendak kita, keinginan kita. Amin, betul saudara ya? Seperti itu kan? Tapi kenapa kita mau belajar? Sehingga apapun yang kita buat, kalau kita berbuat baik, kita melayani, kita memberi, kita nggak bertujuan untuk menguasai orang. Tapi supaya orang-orang bisa apa? Menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Katakan amin. Jadi kenapa kita harus hidup belajar menyerahkan diri setiap hari kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Karena ingat gini saudara, saya teringat kenapa perlu harus ada penyerahan diri yang total. Seperti Yesus, ya kan kata terakhir Yesus adalah Bapa, kuserahkan nyawaku padamu. Saudara, kenapa saudaraku? Saya ingat kata-kata Yesus waktu dia khotbah di atas bukit. Dia berkata begini dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru apa? Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita melakukan kehendak Bapa itu karena kita. Itu adalah salah satu bukti penyerahan diri kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh saudaraku seorang. Jadi bagaimana Pak saya bisa menyerahkan diri kepada Tuhan? Caranya gimana? Caranya adalah biasanya Alkitab tuh ajar kita pertama adalah Tuhan kasih perintah kepada kita. Nah, penyerahan diri itu bisa apa? Ditunjukkan dengan cara apa? Ketika Tuhan berikan perintah, kita langsung dengarkan dan kita langsung apa? Lakukan. Katakan amin. Contoh Abraham. Kita sudah belajar tentang Abraham. Ketika Tuhan minta Abraham supaya anaknya yang dia kasih namanya Ishak itu dibawa, ya, dipersembahkan sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Abraham mendengarkan, lalu Abraham ambil keputusan, ya kan, untuk menyiapkan diri dan bawa anaknya. Ya, dia persembahkan anaknya, saudara, ke Bukit Moria. Saudara Yesus Kristus, ya kan, ini adalah salah satu bentuk daripada apa? Penyerahan diri pada Tuhan. Salah satu bentuk daripada melakukan kehendak Tuhan. Saudara mau melakukan kehendak Tuhan, amin. Nah, saudara, jadi di sini kita Abraham tuh bukan sekedar menyerahkan Ishak kepada Tuhan, saudara. Tetapi Abraham menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika dia lakukan itu. Seperti gini, Tuhan bukanlah melihat kita. Ya, ketika kita menyerahkan uang kita, waktu kita, talenta kita kepada Tuhan.
Saudaraku, Tuhan tidak melihat sekedar lihat uang kita, waktu kita, talenta kita. Tetapi Tuhan melihat kita sedang apa? Melakukan kehendak-Nya. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, orang yang kalau kita mau hidup saudara, kita mau berserah. Ya kan, hidup kita selalu surrender terus. Saudara, ini di mata Tuhan, saudara tahu gak? Ya kan, penyerahan diri pada kehendak Tuhan itu adalah sikap yang paling rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, ini yang paling penting, ini saya ya kan, penyerahan diri kepada kehendak Allah. Ya. Itu adalah sikap yang paling rendah hati. Makanya kalau kita hidupnya penyerahan diri pada kehendak Allah selalu terus, hidup kita akan lebih tenang. Lebih tenang, percaya. Karena orang yang bisa menyerahkan diri pada kehendak Allah, dia percaya kepada apa? Dua, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan bicara tentang apa? Allah sediakan hal-hal. Ya kan, Allah memperlengkapi segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Itu namanya kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah apa? Allah bekerja di dalam kita. Ya kan? Mengupgrade kita supaya kita bisa menjadi versi yang terbaik. Dan kita bisa melakukan apa yang berkenan pada Allah. Itu namanya kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi karena kita percaya pada kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka kita berkata, Tuhan, aku punya rencananya gini. Aku maunya ini, aku maunya begitu. Tapi Tuhan tuntun aku, ajarin aku, tunjukin aku. Apa kehendak-Mu? Aku serahkan ini. Wah, kalau kita bisa ini saudaraku. Ya kita tahu gimana Pak saya tahu kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan. Kalau kita bisa menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, maka kita, ya kan, Tuhan akan menempatkan kita pada posisi tertinggi di hadapan Tuhan. Menempatkan kita pada posisi yang apa? Tertinggi. Saya mau nanya sama ibu dan bapak yang punya beberapa orang anak. Kalau saudara punya beberapa orang anak dan anak-anak saudara adalah anak-anak yang selalu mau, yang kan istilahnya gini, nurut dah. Papi, mami mau apa, kehendaknya apa, aku turutin. Pasti kan semua orang tua punya kehendak yang terbaik untuk anak-anaknya, betul kan saudara? Ya kan? Tapi ada satu, dia maunya sendiri. Kalau dia udah punya mau, dia kasih argumentasi, dia kasih alasan supaya kita setuju dengan maunya dia. Sebagai orang tua, apa yang kita akan buat? Kadang-kadang kita iyalah jalan-jalan. Kalau kita ngomong apa pasti dia ini. Tapi kalau yang ada satu, aku punya rencana gini. Mungkin dia akan diskusi dengan kita. Lalu dia bilang, iya aku jalan. Pasti, mungkin punya anak 3. Atau punya anak 2. Kalau salah satu, selalu mau tunduk sama kehendak yang terbaik untuk dia dari kita. Pasti dia posisinya di antara semua anak kita sayang. Tapi ada satu anak yang berkenan di hati kita. Siapa dia? Ini anak yang mau ikut selalu apa? Kehendak orang tuanya. Begitu juga dengan Tuhan, katakan amin. Tuhan tuh gak pilih kasih, Tuhan mengasihi semua. Tapi dia akan lihat orang-orang yang bisa mempercayai dia. Saudaraku, apa yang dia perintah dia bisa lakukan. Itu adalah penyerahan diri. Ya kan? Dan kalau saudara tahu yang namanya surrender, itu adalah salah satu bentuk penyembahan. Salah satu bentuk atau tindakan penyembahan yang sejati, yang murni di hadapan Allah. Katakan amin. Sebenarnya tuh kayak misal gini saudara. Kalau kita bisa nyanyi sampai dilawat luar biasa. Itu kan penyembahan kita bilang. Itu harus disertai dengan apa? Keputusan-keputusan. Untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Nah makanya Abraham saudara. Ketika dia lakukan apa yang Tuhan mau. Serahkan Ishak. Wah, itu luar biasa. Abraham tuh punya tempat tertinggi di hati Tuhan. Tuhan sebut Abraham sebagai siapa? Sahabat. Dan Abraham dijadikan sebagai bapak orang beriman. Katakan amin. Itu jadi. Saudara
Bagaimana Pak, saya mau percaya sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, jalanin. Yang ngerti katakan amin. Nah, itu yang pertama. Seperti Yesus, Bapa ingin, ya kan? Yesus datang ke dunia, lahir, melayani, mati di salib. Itulah bentuk penyerahan diri daripada Yesus kepada Bapaknya. Saudaraku, sebelum dia berkata, Bapa, ku serahkan nyawaku. Sebenarnya dia sudah mulai pada waktu dia ada dalam kandungan Maria. Saudaraku. Yang kedua gini saudara, penyerahan diri itu adalah gini saudara. Kita tuh tahu, orang yang menyerahkan diri, dia tahu ya kan, menyerahkan diri kepada orang yang bijaksana. Kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang bijaksana, ini orang dipenuhi dengan Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan. Aku akan berani serahkan keputusannya di dia. Aku gak paksakan apa yang menjadi mau aku. Ini akan dapat keuntungan saudara. Saya kasih contoh. Ketika terjadi perebutan, saudara, seorang bayi. Saya masih ingat kan? Dari 2 orang perempuan ini. Ya, perempuan Sundal ya. Lalu karena berebut satu bayi diperebutkan oleh 2 orang ibu. Ya kita tahu ceritanya, dua-dua punya bayi. Yang satu saudara perempuan itu rupanya karena dia tidur bayinya meninggal kena saudara. Lalu yang bayinya mati itu saudara ya kan mengklaim bayi yang masih hidup itu dari ibu itu jadi bayi dia. Bayi ibu yang punya bayi nggak terima lah, itu bayi saya kok. Tapi diklaim, akhirnya dibawa ke Raja Salomo. Salomo tuh kan dia berdoa sama Tuhan. Waktu Tuhan tanya, Salomo kamu mau apa? Minta apapun yang kamu kehendaki, aku akan berikan. Salomo minta apa saudara? Berikan aku, ya kan? Hati yang bisa menimbang, ya kan? Untuk bisa mengambil keputusan supaya aku bisa berlaku bijak kepada apa? Kepada umatmu Israel. Nah saudara, pada waktu kedua ibu ini datang kepada Salomo, ya kan, dengan membawa seorang bayinya. Apa yang dibuat oleh Salomo? Salomo tahu gak? Saudara sudah ngerti kata-katanya ya. Salomo berkata apa? Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Disuruh penggal aja. 1 kasih dia, 1 dosa. Adil, kata Salomo. Tapi apa perkataan daripada salah seorang perempuan yang ibu dari bayi yang asli ini. Ibu yang asli, ini namanya penyerahan diri. Ini penyerahan diri. Saudara, dia berkata gini, ya Tuanku, berikanlah bayi itu. Berikanlah bayi yang hidup itu ya kepada dia, kepada perempuan itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Jangan bunuh bayi ini. Kasih ke dia. Saudara, tetapi ibu perempuan yang lain berkata apa? Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Saudara, apa jawaban daripada Raja Salomo pada waktu itu? Salomo berkata apa? Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Saudara sini. Nah, saya melihat ya saudara ya. Dalam beberapa waktu belakangan ini, saya tuh dengar cerita dari kasusnya beda-beda. Tentang anak-anak yang berebut harta orang tuanya. Ngerti gak saudara? Berebut harta dengan orang tuanya. Ya saya percaya bahwa namanya anak punya hak lah atas harta orang tuanya. Betul memang. Tapi mereka rebutan. Saya menilai gini, memang semua itu tidak salah. Tetapi kalau saya, saudara, kalau saya suruh ambil keputusan, bukan karena saya lebih, bukan saya bagaimana, orang tuh gak pernah bisa. Kalau kita gak pernah melihat diri, gak pernah memiliki rasa cukup, rasa kenyang, seberapapun, ya kan, yang sudah jadi milik kita, yang namanya warisan, dan itu hak kita, pasti kita akan kejar. Kalau bisa kita dapat lebih banyak daripada yang lain, karena kita merasa paling berjasa, paling banyak berkorban,
paling banyak melayani orang tua kita. Mungkin kita berkata gitu. Jadi artinya, saya ada firman tuh saudaraku, ya kan, yang selalu ingat. Ini penting saudara. Dalam hal rebutan, di sini penting penyerahan diri itu tergantung apa? Roh Kudus itu bicaranya apa sama kita. Jadi saya menganggap itu seperti kayak Raja Salomo. Karena dalam hidup kita, saudara, ya kan, ada sebenarnya hak kita, ya kan, kok diambil sama orang. Nah, gimana ini penyerahan diri kita kepada Tuhan itu seperti perempuan. Ini anak saya, kok diklaim dan mau diambil milik dia. Datang ke raja suruh belah. Seringkali kalau orang yang ambil hak saudara, ketika dia udah sampai kepepet, waktunya ketahuan, dia berpikir, aku gak dapat, kau pun jangan dapat. Saya berdoa supaya orang yang menyerahkan diri, kalau kita berserah sama Tuhan, hidup kita serahkan pada kehendak Tuhan, gak akan pernah ada kepikiran atau terucap, kalau aku gak dapat, kau pun gak boleh dapat. Itu cuman pikiran setan itu, saudaraku. Itu aja pikiran setan. Ya, aku hancur, kau pun harus hancur. Itu tidak bisa. Orang yang menyerahkan diri, dia selalu berpikir, ya kan, bagaimana aku bisa memberkati orang lain. Seperti si ibu, gak apa-apa aku gak dapet, asal anak ini jangan dibunuh. Kata amin. Kalau dia memang mau pelihara, kasih, biar dia yang pelihara. Soal warisan saya bilang, ya kan, mungkin itu hak kita. Tetapi kalau memang itu terus diklaim, dituntut oleh saudara kita, apalagi dia juga lebih kurang dari kita, serahkan aja. Tuhan pasti akan pelihara kita dan lipat kita ke yang lain. Yang ngerti katakan amin, saudara. Kasih, tidak ada masalah. Kan hidup tuh yang paling penting. Kita udah belajar ya, beberapa waktu ini sering itu. Yang paling penting yang jangan sampai hilang tuh apa, saudara? Damai sejahtera. Karena di dalam damai sejahtera itulah kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Ketika tidak ada damai sejahtera, maka kebaikan dan kemurahan akan stop. Kita yang jalan sendiri, stop deh di sini. Sampai kita ada damai sejahtera, baru ikut lagi kita. Kiranya Allah damai sejahtera akan memperlengkapi kamu, kan gitu kan? Kita berani dengan segala yang baik, supaya kamu bisa melakukan kehendak Allah dan bekerja di dalam kamu. Itu namanya kemurahan Tuhan, ya kan? Supaya kamu dapat melakukan apa yang berkenan, ya kan, kepada Dia. Amin, saudaraku. Nah ini jadi, terus penyerahan ini benar-benar kadang-kadang gini. Bukan cuma kadang tuh motif, ini semua tindakan, orang bisa lakukan tindakan yang sama, tapi hasilnya bisa beda. Setuju gak, saudara? Katakan amin. Semua orang banyak berdoa, banyak puasa, melayani, itu para pendeta-pendeta, tapi kok hasilnya beda. Kayak ada orang memberi, tapi kok hasilnya beda. Yang satu semakin diberkati, dia memberi tapi kok enggak. Kembali apa? Pada waktu Tuhan mau memelihara seorang janda, saudara, di Sarfat. Saudara tahu Tuhan utus Nabi Elia. Ya kan? Untuk dia bisa memberikan apa yang tinggal sisa. Apa yang sedikit itu. Saudara, ya kan? Yaitu segenggam tepung, saudara, sedikit minyak dalam buli-buli. Firman Elia dapat firman Tuhan, kamu beri, kamu olah jadi roti. Kasih aku dulu, demikian firman Tuhan. Kalau kamu kasih aku, maka tepung dalam tempayanmu tidak akan berkurang. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Saudaraku, karena dia memang tujuannya adalah pertama. Saudaraku, dia ngerti Elia ini abdi Allah. Dia ingin memberi makan daripada Elia. Motifnya itu. Dia lakukan, saudara, apa yang terjadi. Dia terpelihara. Katakan amin. Ya, saudara, itu terpelihara, itu amin. Itu kan. Jadi saudara, tentang penyerahan diri adalah, saudara,
apakah saudara, ya kan, pertama kita dengar firman, kita lakukan. Yang kedua, penyerahan diri itu bicara tentang aku mau pelihara kehidupan. Ya kan? Mungkin aku harus ngalami kerugian, kekurangan, tetapi asal ada orang yang bisa diberkatin, itu jadilah. Katakan amin saudara, itu penyerahan diri. Nah, contoh teladan terbesar dari penyerahan diri itu siapa? Tuhan Yesus. Saya ingin ajak saudara untuk baca, yaitu hari di mana Yesus itu disalibkan. Ya, di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi 3 jam itu gelapnya benar-benar gelap gulita. Wah, ini alam, saudara. Ya, alam itu juga, saudara, bisa merasakan bagaimana penderitaan Yesus yang menanggung dosa seisi dunia. Ayat 45 kita baca sama-sama. Sebab matahari tidak bersinar. Baik, matahari 3 jam tidak bersinar pada waktu penyaliban itu. Ini dicatat dalam sejarah saudara. Para ahli-ahli astronomi semua cerita tentang hal ini. Dan tabir bait suci terbelah 2. Saudara, tabir tuh saudara tahu tabir ya. Itu kayak macam hordeng ya. Hordeng. Saudaraku, itu terbelah 2. Yang memisahkan antara ruangan maha suci dengan ruangan suci. Sehingga orang tuh dari pelataran itu bisa lihat, saudara, ruangan Maha Kudus. Ya. Ayat yang ke-46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini penyerahan. Saudara, penyerahan diri. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu tidak dibunuh. Mati bukan dibunuh karena dia nyerah. Karena dia berkata, kalau dia matinya karena matinya disalib, dibunuh sama tentara. Itu gak sesuai dengan perkataan dia. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia tuh hidup. Jadi siapapun gak bisa bunuh dia. Iblis yang berkuasa atas maut pun gak bisa bunuh dia. Sampai dia menyerahkan hak hidup dia kepada Bapa. Untuk supaya dia bisa nanggung dosa seluruh dunia. Dosa kita, saudaraku. Wah, ini luar biasa ya. Mati dia. Ini ada 2 reaksi, saudaraku. Ada 2 respon. Pertama adalah respon dari apa? Orang kafir. Bangsa lain, bangsa bukan Yahudi. Yaitu apa saudara? Kepala pasukan. Orang Romawi dia. Apa responnya saudara? Kita lihat, kita baca ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi kepala pasukan Romawi ini saudara, dia bukan orang percaya, dia bukan orang Yahudi. Tapi dia tersentuh oleh peristiwa salib. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri saudara. Dia pasti udah sering menyalibkan. Mungkin ratusan ribuan orang Yahudi saudara. Penjahat-penjahat itu. Biasanya saudara, setiap orang yang disalibkan. Saudaraku. Kan dia kan menderita dulu. Cambuk dulu kan saudara. Udah kesakitan, haus, kelaparan, capek. Lalu udah gitu dipaku, digantung. Pasti yang keluar apa saudara? Apa yang ada dalam diri dia keluar semua. Pasti caci maki segala macam lah yang gak bagus. Itu udah biasa didengar oleh kepala pasukan. Tapi saudara, ketika Yesus, saudara, dicambuk, diem, dipukul, diludahin, dipaku, bahkan di atas kayu salib, tidak ada caci maki. Yang ada apa saudara? Dia buka dengan kata-kata apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ampuni mereka.
Lalu ada satu orang merespon doa Yesus. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Perkataan kedua Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, terus saudaraku. Jadi kepala pasukan ini enggak dengar, enggak lihat respon negatif dari Yesus. Makanya dia berkata, sungguh ini adalah orang tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan, yang ada kemuliaan. Bahwa dia saksikan kematian Yesus. Saudara, dengan penuh kasih, penuh kuasa, penuh pengampunan. Oh indah sekali ya, oh mulia sekali ya. Pengakuan kepala pasukan, orang ini adalah orang benar. Saudaraku, ini merupakan satu simbol daripada Injil. Katakan amin. Yang mau dilihat oleh dunia, bangsa lain, dari kita saudaraku. Ada kasih, ada kuasa, ada pengampunan. Kepala pasukan ini, inilah orang pertama katanya saudaraku. Kalau saudara baca ya, nonton The Chosen, The Chosen itu film. Atau ada yang tentang pasukan ini. Di akhirnya dia cari Yesus, ketemu waktu Yesus bangkit. Dia ngalamin percuma dengan dia. Akhirnya dia jadi penginjil pertama di Roma. Saudaraku. Ya, singkat kata ya, itu orang tafsirkan dia adalah perwira yang ketemu dengan Rasul Petrus juga. Saudaraku, di Kisah Para Rasul pasal 10 itu saudara ya. Lalu Petrus cerita lagi tentang Yesus. Lalu dia berbahasa roh. Lalu dia dibaptis selam. Saudara itu. Dialah orang non Yahudi pertama yang percaya Yesus. Dan dia jadi penginjil pertama. Saudaraku ya kan. Untuk di kota Roma. Jadi jadi maksudnya apa poinnya ini? Penyerahan diri Yesus di akhir hidupnya. Menyentuh hati, mengubah hati. Saya percaya memang ini luar biasa saudaraku. Kalau kita bisa punya anugerah untuk surrender, kita akan memiliki kunci untuk masuk ke dalam gudang perbendaharaan Tuhan yang melimpah. Salah satu perbendaharaan yang Tuhan mau percayakan pada kita itu apa saudara? Jiwa-jiwa. Katakan amin. Ini harta yang kekal. Yang percaya katakan amin. Seberapa besar penyerahan saudara kepada Tuhan, kepada kehendak Allah. Sebesar itu Tuhan akan percayakan jiwa-jiwa. Bukan cuma harta. Bukan cuma popularitas. Tapi jiwa-jiwa ini saudara. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita mau jujur kita ikut Tuhan tuh. Hal yang paling mudah, berkat yang paling mudah yang seringkali Tuhan beri yang pertama itu apa saudara? Kekayaan. Waktu Abraham dipanggil Tuhan. Kejadian pasal 12. Pasal 13 ya. Abraham berubah menjadi kaya banget. Saya sih. Ya kan. Ishak anaknya. Dibuat sangat kaya. Saudara tahu ya. Katakan amin. Yakub saudaraku lihat. Dia bilang aku nyebrang sungai Yabok ini. Hanya dengan satu tongkat. Sekarang aku bawa sejumlah pasukan. Itu bicara tentang kekayaan. Jadi saudaraku, tetapi yang paling penting saudaraku adalah apa? Itu jiwa-jiwa. Katakan amin. Ketika Yesus disalib diserahkan nyawanya. Pertama saudara, bangsa lain, kepala pasukan. Dia disentuh hatinya. Yang kelompok yang kedua siapa saudara? Orang-orang Yahudi. Yang datang untuk jadi penonton. Awalnya dia datang untuk menjadi penonton. Dia mau nontonin daripada penyaliban. Ini orang terkenal. Bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Keluarga aku disembuhkan orang ini. Aku udah dengar khotbah orang ini. Sekarang dia disalibkan karena dia menghujat Allah katanya. Dia nonton, semua nonton. Dia nonton apa reaksinya saudara? Kita baca Lukas 23:48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Untuk tontonan itu. Melihat apa yang terjadi itu. Baca yang keras. Apa? Pulanglah mereka sambil apa? Mukul-mukul diri. Saudara ngerti gak mukul-mukul? Mukul-mukul diri artinya beda dengan tepok-tepok dada. Betul gak saudara? Begini. Sama mukul-mukul ini beda loh.
Orang berdosa dia pukul-pukul dirinya. Orang Farisi elus-elus dada dia. Apa artinya? Awalnya mereka datang untuk sebuah tontonan penyalipan. Tapi karena dia melihat ada penyerahan diri yang luar biasa. Dia dengar 7 kata yang luar biasa, saudaraku. Yang menunjukkan, wah, aku haus. Sudah selesai. Dia dengar juga apa? Ibu, dia ngomong sama Maria. Ini anakmu. Dia tunjuk Yohanes. Yohanes, ya nak, itu ibumu. Jadi mau mati aja dia masih urusin keluarganya, saudaraku. Masih urusin, Yesus urusin. Supaya ada yang jaga. Saya sempat berpikir, kenapa kok gak dititipin sama anak kandung dia? Anak kandung Maria kan ada kan? Yang ada adik-adik itu. Dia percayakan pada Yohanes. Kenapa saudara? Dia percayakan kepada orang yang akan dipercaya besar di mata Tuhan. Karena ibunya ini orang besar. Yang akan dapatkan pewahyuan tentang rahasia-rahasia Allah dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Yahudi yang mau nonton penyalipan, dia lihat, dia dengar kata-kata itu kepukul, dia pukul. Saudara, seperti kayak nyesel. Ada penyesalan, ada kesedihan, ada rasa bersalah. Dan ada pertobatan di situ. Dan saya percaya saudara, ya kan? Memang kuasa salib itu selalu menyentuh. Kalau kita khotbah tentang kasih Tuhan, tentang kuasa salib, betapa besarnya kasih Tuhan. Itu nyentuh hati. Hati kita, saudaraku. Saya percaya orang-orang yang nonton yang pukul-pukul dada ini, saudara. Pada waktu hari Pentakosta, mereka pasti salah satu dari 3.000 orang itu. Saudara percaya, katakan amin. Mereka ada salah satu dari 5.000 orang itu. Saudara, mereka orang-orang yang diselamatkan. Jadi peristiwa penyalipan Yesus ini adalah kisah penyerahan diri yang sempurna. Dari sejak dari surga dia udah penyerahan diri kepada Bapa sampai dia lahir. Saudara, di hari Natal. Jadi kematian Yesus bukan akhir, tetapi apa? Puncak kemenangan penebusan. Tirai yang terbelah menandakan adanya akses langsung kepada Allah kini terbuka. Saya dengar sepintas saudara khotbah Pak Rubin Adi, dia berkata begini, dengan kematian Yesus di atas kayu salib lalu tirai balik Allah terbelah 2, maka kita akan lebih mudah berjumpa dengan Tuhan ketimbang wali kota, ketimbang bupati, ketimbang gubernur, apalagi presiden. Ngerti saudaraku? Karena Yesus. Kapanpun, dimanapun. Saudara, dalam keadaan apapun. Keadaan suci, keadaan tidak suci, keadaan tinggi jatuh, saudara bisa datang. Karena bait Allah, tirainya sudah terbelah. Oleh karena apa? Salib itu. Katakan amin. Dan salib itu menggerakkan orang asing, kepala pasukan, dan juga orang-orang umat Tuhan, orang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa penebusan, karya salib berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk seluruh bangsa termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Kisah penyalipan ini bukan sekedar kisah kematian biasa, tapi ini adalah kisah tentang apa? Puncak kasih dan kuasa Allah yang menyentuh dunia. Katakan amin. Mungkin penyerahan diri itu di luar kemampuan kita. Untuk kalau tiap kali Tuhan suruh kita, perintah Tuhan, ampunilah. Aduh berat. Berilah. Aduh aku aja masih kurang. Serahkanlah kekhawatiranmu. Gimana gak khawatir? Penyerahan diri gak gampang. Tapi saya percaya, ya kan saudaraku, kalau saudara dan saya dapat anugerah untuk bisa berserah, maka saudara memiliki kunci untuk masuk ke dalam gudang perbendaharaan Tuhan yang melimpah. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita
Aku berserah. Kita akan bernyanyi. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku perjamuan kudus, kami ingat ada Tuhan Yesus yang telah menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk mati di salib menggantikan setiap kami. Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami Tuhan kepada Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan aku serahkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa pelihara iman ini sampai garis akhir. Bukan cuma kami pelihara iman, tapi kami makin percaya, makin besar iman kami. Ajar kami bisa menyerahkan kesehatan kami Tuhan, tubuh jasmani kami, hubungan kami, keuangan kami, pelayanan kami, seluruh. Ajar kami bisa menyerahkan, serahkan Tuhan anak-anak kami, keluarga kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari saudara ambil waktu sejenak berdoalah, serahkan hidupmu. Serahkan anak-anakmu, serahkan sering. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa, yang berdaulat, yang mengatur, yang memelihara. Daripada hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, seluruh yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini, Engkau teguhkan setiap kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dibatalkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persuanan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjadi permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.